Ya, shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Pernikahan. Hari ini kita masuk kepada materi bimbingan pranikah kita di materi yang kedua, yaitu pernikahan terjadi karena perbedaan. Untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, yang menyaksikan video ini juga, kiranya ini boleh menjadi satu bahan masukan ya, untuk kita bisa melewati, menjalani pernikahan kita dengan lebih baik ya. Pernikahan terjadi karena perbedaan. Pria dominan cenderung mencari wanita yang pasif agar dapat merealisasikan pengaruhnya. Wanita yang pasif suka dengan pria yang dominan karena merasa ada yang mengayomi dan mengatur dirinya jadi lebih disiplin ya. Ini teman-teman nanti yang di kelas bimbingan pranikah kan ada yang harus diisi ya. Teman-teman yang mau mendapatkan materi ini, buku yang biasa kita pakai untuk bimbingan pranikah ya, silakan bisa tulis komen di bawah ini, nanti berikan alamat emailnya, nanti saya akan berikan dengan gratis ya. Jadi teman-teman yang di kelas bimbingan pranikah juga nanti bisa minta bahan yang sudah diisi ya, saya akan berikan. Nah, wanita dan pria yang sama-sama pasif tidak merasa cocok karena sifat dasar mereka yang sama membuat mereka semakin merasa memiliki banyak keterbatasan. Tanpa disadari, pernikahan sering terjadi justru karena perbedaan. Jadi, pernikahan terjadi karena perbedaan. Seorang pria yang dominan pasti biasanya mencari wanita yang pasif. Wanita yang pasif biasanya suka mencari pria yang dominan supaya ada yang mengatur ya. Jadi kenapa kamu suka? Ya karena saya suka dia tuh sepertinya bisa melindungi saya, dia bisa mengatur saya, membuat saya lebih baik. Karena pria ini merasa wanitanya ini wanita yang dominan, bisa mengatur dia karena dia orangnya nggak disiplin ya, dia orangnya pelupa ya, dia orangnya terlalu santai, sehingga ada wanita ini yang bisa mengatur dia ya. Nah, jadi pernikahan terjadi karena perbedaan. Kalau sampai pernikahan itu, kalau kedua pasangan ini sama-sama memiliki sifat yang sama-sama pasif, sulit ya teman-teman ya. Misalnya contoh ya, kita lagi baru kenalan, belum pacaran nih ya, naik motor atau naik mobil, ditanya kamu mau kemana gitu, kita mau kemana nih gitu. Lalu wanitanya jawab terserah kamu deh. Loh, prianya bilang aduh aku juga bingung nih, kamu maunya kemana gitu ya. Lalu wanitanya balik nanya, kalau kamu maunya kemana? Oh, aku juga bingung. Kamu maunya kemana? Aku sih terserah aja. Terus wanitanya jawab, terserah kamu. Prianya jawab, terserah kamu aja deh. Terus nggak nyampe-nyampe teman-teman ya. Sampai kapan sampai di tujuan? Orang tujuannya kemana aja kita nggak tahu. Nah beginilah orang pria dan wanita yang sama-sama pasif sulit untuk bisa cocok. Ya, justru wanita yang pasif yang kadang-kadang suka bingung, yang nggak bisa menentukan sesuatu, dia perlu pria yang dominan untuk supaya bisa mengatur dia. Ya, pria yang dominan tidak mungkin mencari wanita yang dominan. Contoh, pria yang dominan bilang kita pergi ke mall ini ya, gitu ya. Lalu wanitanya yang dominan ini yang belum pacaran nih ya, baru kenalan aja. Oh jangan ke mall itu, mendingan kita ke mall ini aja karena aku jam segini janjian sama teman aku nih, nanti jam berikutnya tuh aku ketemu sama kamu, nanti dari situ terus kita makan ini ya, habis makan itu terus kita nonton. Nah habis nonton nanti sekitar jam 7 malaman tuh aku akan ada janjian lagi sama teman aku nih ya, jadi kita mendingan ke mall itu aja. Nah pria yang dominan baru kenalan dengan wanita yang kayak gini, dia pasti nggak merasa cocok teman-teman ya, walaupun mungkin cantiknya selangit, tapi waduh ini wanita gini amat ya. Nah, kedominanan dia tidak bisa dia realisasikan dengan wanita ini, maka dia akan merasa tidak cocok. Nah, justru kenapa akhirnya kita cocok, justru kenapa akhirnya kita pacaran dengan dia, karena kita berbeda. Coba teman-teman yang sekarang sudah nikah, coba ingat-ingat lagi, bener nggak apa yang saya sampaikan ini? Kenapa kamu waktu itu menikah dengan dia? Justru kan karena dia berbeda. Justru karena dia nggak sama, makanya kamu mau ya. Nah setelah dalam segala perbedaan itu kita jalan bareng, baru kita menemukan oh ternyata kita sama-sama suka makan bakso.
Oh ternyata kita sama-sama suka pedes. Oh ternyata kita sama-sama nggak doyan sayur. Ya, baru kita menemukan. Tapi untuk pertama kali kita mau cocok atau nggak cocok dengan dia, itu yang membuat kita cocok pasti karena ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Ya, jadi perbedaan-perbedaan yang mendasar yang membuat kita akhirnya cocok. Kita pasif, dia dominan. Ya, kita dominan, kita dapat pasangan kita yang pasif. Nah, ketika pranikah, semua perbedaan dan kelebihan kekurangan selalu menjadi motivasi dan dipandang unik. Ya, kalau waktu pasti pacaran, kita lihat perbedaan, kita lihatnya itu unik nih. Waduh, unik ya dia ya. Dia emang beda lu dari cowok lain atau dari cewek lain gitu ya. Kelihatannya unik. Tapi namun ketika dalam pernikahan semua terlihat sebagai perbedaan ya. Kalau dulunya kita lihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang unik dalam diri pasangan kita, sesudah nikah malah kita merasanya waduh, ini kok beda banget ya. Tapi itulah pernikahan. Pernikahan terjadi karena perbedaan. Allah mempersiapkan kita untuk bisa bersama-sama justru karena kita berbeda. Jadi ketika teman-teman yang nanti masuk dalam pernikahan dan merasakan rasanya perbedaan itu, jangan kaget teman-teman ya. Karena kan sudah tahu bahwa pernikahan terjadi karena perbedaan. Keunikan yang dipikirkan saat pranikah ternyata menjadi perbedaan yang menyakitkan saat sudah memasuki pernikahan. Nah ini teman-teman yang sudah nikah nih yang tahu nih ya. Katanya, dulu sih saya seneng dia tuh dominan, dia bisa mengatur hidup saya. Tapi sekarang ya ampun, saya punya suami tuh dominan banget. Dikit-dikit aja dia mau atur, hal yang kecil-kecil aja dia mau atur. Nah itulah ya perbedaan yang menyakitkan. Tapi itulah pernikahan. Pernikahan terjadi karena perbedaan ya. Oleh sebab itu segala perbedaan harus melewati pintu gerbang awal pernikahan, yaitu pemberkatan nikah kudus, bukan sekedar perayaan pernikahan. Nah, dari dua perbedaan inilah sehingga kita mulai mengerti bahwa kita harus masuk ke dalam proses pemberkatan nikah kudus. Nah, kita harus masuk ke pemberkatan nikah kudus teman-teman ya. Ini pemberkatan nikah kudus ya. Misalnya ini contoh, ini pemberkatan nikah kudus. Ada dua orang bersama-sama sepakat, dua orang yang berbeda sepakat memasuki pemberkatan nikah kudus. Nah, ini ada dosa nih teman-teman ya. Ada dosa. Mungkin pemberkatan nikah kudus itu apa sih? Pemberkatan nikah kudus itu memang khususnya untuk mereka yang memang belum jatuh kepada dosa seks ya, dosa-dosa yang lainnya. Jadi sehingga dia masih kudus. Memang idealnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah melakukan seks di luar nikah ya? Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Nah, tentu saja kudus nggak kudus hanya Tuhan yang bisa menentukan ya. Tuhan yang layak mengatakan itu kudus atau tidak kudus. Nah, saya sebagai pembina pernikahan, pembina bimbingan pranikah, saya memotivasi Anda untuk masuk kepada pemberkatan nikah kudus itu. Dua orang yang berbeda sepakat masuk ke dalam pemberkatan nikah kudus. Mereka perlu meninggalkan dosa ya. Mereka perlu meninggalkan dosa di sini. Mereka masuk kepada pemberkatan nikah kudus. Nah, bagaimana cara mereka melakukan meninggalkan dosa? Mereka cukup saling terbuka dan mengaku dosa ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan seks di luar nikah itu, yang pria minta ampun ya, yang wanita juga minta ampun. Setelah begitu murahan mau memberikan kegalisannya, yang pria juga minta ampun ya, sudah memperdaya hubungannya. Jadi saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya menjadi sembuh. Nah itu. Jadi kalau pernah melukai pasangan yang lain atau pernah berdosa dengan yang lain juga tinggal saling mengaku dosa dan dosa dilepaskan. Sehingga waktu pas sudah mengaku dosa, mengalami proses menuju ke pemberkatan nikah kudus. Tidak melakukan seks lagi ya. Itulah proses memasuki pemberkatan nikah kudus. Walaupun kadang-kadang dosa suka ngikut nih teman-teman ya, ngikut. Tapi tetap kita harus tinggalkan. Kadang-kadang mau ikut lagi, kita tetap harus tolak. Sehingga kita bisa masuk ke pemberkatan nikah kudus. Sehingga dosa kita tinggalkan. Nah, kalau teman-teman bawa dosa di dalam pemberkatan ya ke dalam pernikahan, maka nanti di dalam pernikahan dosa ini tetap ada. Apakah Tuhan akan membiarkan dosa ini terjadi di dalam keluarga kita? Tentu tidak.
Tuhan akan mau membereskan semua dosa, Tuhan mau kita tinggalkan semua dosa. Nah, kalau di sini itu cukup dengan keterbukaan, kalau di sini keterbukaan udah nggak laku nih teman-teman. Karena kalau engkau terbuka sama pasanganmu, sama dosamu yang lama, misalnya sesudah nikah, yang pria baru ngaku bahwa saya pernah mengambil kegadisan wanita lain, waktu itu saya minta ampun sama kamu. Waduh, itu belum tentu istrinya bisa terima teman-teman ya. Atau wanita yang di sini harusnya bisa mengaku, saya sebelum kamu nikahin saya mau jujur nih, saya tuh sudah nggak gadis lagi, saya pernah melakukan hubungan intim dengan pacar saya. Di sini cukup keterbukaan ya, cukup terbuka, dan kalau dia nggak mau terima ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu masuk dalam pernikahan, nggak perlu takut teman-teman ya, karena pasangan yang baik adalah pasangan yang mau menerima engkau apa adanya ya. Itulah calon suami dan istri yang baik, mau menerima engkau apa adanya. Nah, engkau cukup terbuka di sini. Tapi kalau istri mengakunya sesudah nikah, dia mengaku bahwa dia sebenarnya waktu pas nikah itu sudah nggak gadis, suamimu belum tentu mau ampuni engkau karena engkau sudah jadi istri dia ya. Jadi harusnya keterbukaan itu cukup, keterbukaan itu sebelum pernikahan engkau cukup terbuka di sini, maka engkau akan masuk kepada pemberkatan nikah kudus. Jadi kalau di sini cukup keterbukaan, di sini bagaimana keterbukaan udah nggak laku, bagaimana nanti dosamu akan beres, di sini engkau harus mengalami yang namanya proses ketahuan. Di sini keterbukaan, di sini dosa beres dengan cara ketahuan. Ya, jadi kalau ketahuan harganya mahal sekali ya teman-teman ya. Saya pacaran 7 tahun, setelah nikah 2 tahun, saya banyak ketahuan teman-teman ya. Dan untung ada istri yang mau menerima saya. Kalau istri nggak mau menerima saya, nggak ada hari ini teman-teman. Tapi kan itu proses ya. Nggak semua wanita sanggup ya. Ya walaupun ya bersama Kristus kita sanggup ya, tapi nggak semua punya kasih karunia juga bisa melewati itu semua ya. Jadi ini semua proses, dan teman-teman harus masuk kepada pemberkatan nikah kudus supaya kita bisa nggak mengalami yang namanya ketahuan di sini. Kita cukup terbuka di sini, masuk kepada pemberkatan nikah kudus ya teman-teman ya. Jadi marilah kita mengalami pemberkatan nikah kudus dalam segala perbedaan. Nah, waktu kita sudah terbuka, kan kita udah terbuka nih sama pasangan kita nih, kita saling saling mengaku dosa ya, saling mendoakan supaya kita sembuh. Kita udah sembuh nih, kita sudah kudus nih, sudah minta ampun, kita sudah kudus. Nah, yang wanita biasanya mau meninggalkan dosa nih, nggak mau lagi melakukan hubungan seks. Tapi yang pria tetap mau. Ya malah ada pria-pria yang, wah kalau kamu nggak mau ya kita putus aja deh, saya nggak bisa kalau nggak seks. Kalau kamu nggak mau seks lagi, lebih baik kita putus aja. Nih pria yang kurang ajar, ada yang begini. Justru kalau engkau bertemu, ketika engkau sepakat untuk mengalami proses menuju ke pemberkatan nikah kudus, dan pasanganmu malah karena gara-gara nggak mau kudus meninggalkan engkau, ini bagus, ini baik. Karena Tuhan sudah menyediakan pasangan yang lain yang lebih baik untuk engkau. Tuhan sudah menyediakan penolong yang lain untuk dirimu, supaya engkau bisa lebih maksimal nanti waktu sudah nikah mencapai keserupaan seperti Kristus itu. Nggak apa-apa. Justru proses pemberkatan nikah kudus membuat kalian mengerti perbedaan-perbedaan mana yang sangat mendasar, yang harusnya itu benar-benar harus klop. Kalau misalnya yang satu mau kudus, yang satu nggak mau kudus, ya tinggalkan, nggak usah nikah. Nggak usah lagi terus melangkah dalam persiapan pernikahan, karena itu sudah proses pemberkatan nikah kudus sudah mencelikkan matamu, sudah membuat engkau sadar bahwa ini pasangan ini nggak layak untuk diri ya. Jadi teman-teman, mari masuki proses pemberkatan nikah kudus, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dalam dirimu nanti akan perbedaan-perbedaan yang ada antara engkau dan pasanganmu nanti akan kelihatan. Kalau engkau nggak mengalami proses pemberkatan nikah kudus, maka engkau akan menjadi pasangan pria dan wanita yang pembohong. Hubungannya tidak didasarkan keterbukaan, tapi sebuah proses pemberkatan nikah kudus akan membuat segala perbedaan menjadi nyata, terlihat. Dan itu akan membuat engkau mengerti apakah pasanganmu ini layak enggak untuk engkau pertahankan. Apakah benar enggak engkau mau melangkah kepada pernikahan, masuk dalam pernikahan ya.
Karena segala perbedaan yang terjadi di dalam pernikahan dapat diselesaikan dan dinikmati apabila suami dan istri sama-sama menyadari akan kekudusan, ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang sudah nikah di rumah juga coba deh kita refleksi ya. Pernikahan hanya bisa dinikmati ketika suami istri ini sadar akan kekudusan. Jadi teman-teman yang mau persiapan pernikahan harus sadar itu. Nah, kalau kalian nggak sadar, maka kalian akan mengalami yang namanya suami istri yang nggak bisa menikmati kenikmatan pernikahan. Contoh, ada suami istri yang hubungan seksnya sekali dua kali dalam satu minggu ya. Kelihatannya mereka menikmati seks, masih bisa seks satu minggu sekali atau dua kali, tiga kali ya. Kelihatannya menikmati seks. Padahal sebelum mereka seks, mereka harus menonton video porno terlebih dahulu baru mereka bisa seks. Nah, apakah hubungan yang tidak kudus seperti ini adalah hubungan pernikahan yang dapat dinikmati? Nah, teman-teman yang sudah nikah tahu nih arti dari kalimat-kalimat yang saya ucapkan barusan. Apakah suami istri yang tidak kudus, yang seksnya harus nonton video porno terlebih dahulu, adalah suami istri yang menikmati manisnya pernikahan? Ya, nah itu menjadi satu pertanyaan. Jadi saya memotivasi teman-teman bahwa sadarlah bahwa kekudusan itu penting. Kalau engkau bisa memasuki pemberkatan nikah kudus, maka engkau akan mengalami pernikahan yang kudus. Engkau akan menjaga pernikahanmu tetap kudus, maka engkau akan menikmati pernikahanmu dengan luar biasa. Ya, karena tanpa kekudusan di dalam pernikahan tidak akan terasa nikmat. Ya, walaupun mungkin orang lain di luar kelihatannya bagus, tapi di dalamnya mungkin pasti banyak kebusukan-kebusukan yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena tidak ada kekudusan. Ya, oleh sebab itu pemberkatan nikah kudus akan menjadi pintu berkat awal dalam suatu pernikahan. Jadi teman-teman harus mengalami pemberkatan nikah kudus karena itu adalah pintu awal berkat di dalam pernikahan ya. Pemberkatan nikah kudus didasari oleh hubungan pranikah yang kudus. Hubungan pranikah yang salah tetap harus dipulihkan untuk persiapan memasuki pemberkatan nikah kudus ya. Teman-teman yang sudah tidak kudus pranikahnya tetap harus memasuki proses pemberkatan nikah kudus ya. Nah, cara mempersiapkan kekudusan di dalam pernikahan 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-6 ya. Saya bacakan ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga dan yang ke-6. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu ya. Jadi cara mempersiapkan kekudusan di dalam pernikahan adalah menjauhi percabulan. Oleh sebab itu teman-teman yang sudah jatuh dalam dosa sebelum menikah harus bangkit ya, harus tinggalkan ya. Jadi jauhi percabulan. Mungkin engkau tidak seks dengan pasanganmu, tapi engkau suka pergi ke tempat pelacuran. Engkau mungkin sering onani atau sering masturbasi. Engkau harus tinggalkan itu. Masuk kepada proses pemberkatan nikah kudus. Jauhi percabulan. Iblis menipu dengan mengatakan bahwa kekudusan seperti rantai penjara yang tidak membahagiakan ya. Iblis selalu bilang, jangan bodoh, begini-begini mah biasa ya. Udah kayak pendeta aja lu ya, begini aja nggak boleh. Ini mah begini mah dosa biasa. Udah, jangan kayak orang bodoh ya, jangan kayak orang apaan aja sih lu takut begini ya. Iblis menipu kita bahwa kekudusan itu seperti rantai penjara. Tapi bagi kita yang menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia Allah, kita tahu bahwa kita harus kudus di hadapan Tuhan ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah menjaga kekudusan dan kehormatan di dalam pernikahan. Kalau kita bagaimana cara kita mempersiapkan kekudusan di dalam pernikahan? Kita harus menjaga kekudusan dan kehormatan. Ayat yang keempat saya bacakan ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Allah mau kita mengambil satu orang istri ya, untuk supaya kita bisa hidup kudus bersama-sama dengan dia. Kita harus jaga kekudusan
diri kita dengan mengambil hanya satu orang istri ya. Nah, mengambil seorang istri artinya pernikahan Kristen adalah monogami, enggak poligami. Kalau engkau sudah sepakat untuk mau menikah, masuk dalam pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, tidak poligami. Jadi kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi, dia harus adalah pasangan kita satu-satunya. Allah membenci perceraian, ya. Oleh sebab itu pernikahan terjadi karena perbedaan, dan Allah mau dia cuma satu-satunya. Kita menikah sama dia di materi yang selanjutnya, yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kita menikah dengan dia bukan karena dia bisa mencintai kita. Kita menikah dia karena kita mengasihi Allah. Jadi kalau teman-teman mau nikah dengan pasanganmu, pastikan bahwa kasihmu kepada Allah cukup untuk membuat engkau bisa menerima kelemahan pasanganmu. Kalau engkau bersedia memutuskan untuk menikah dengan pasanganmu, lihat pasangan sebelahmu. Coba lihat dia. Apakah kasih Allah cukup untuk membuat engkau bisa menerima dia? Menerima dia seutuhnya dalam setiap kelemahan dan kekurangan dia. Kalau itu cukup, silakan bisa memasuki pernikahan, ya. Ya, bahasa premannya bilang welcome to the jungle, ya. Tapi tidak berat, teman-teman, ya. Ketika kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah, berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, pernikahan yang berat itu akan menjadi satu kenikmatan yang bisa kita nikmati di dalam pernikahan, ya. Amin, teman-teman, ya. Tentunya, ya. Nah, lalu selanjutnya, tidak hidup dalam hawa nafsu untuk memperdaya seseorang terhadap yang lain atau orang lain sebagai objek kesenangan, ya. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan kekudusan di dalam pernikahan? Kita tahu bahwa kita tidak hidup di dalam hawa nafsu. Kalau engkau sedang mempersiapkan pernikahan dan engkau sudah memperdaya pasanganmu selama ini, ya, engkau sudah melakukan seks di luar nikah selama ini, engkau harus tinggalkan itu. Karena engkau harus menjauhi hawa nafsu. Engkau tidak boleh saling memperdaya, ya. Sebelum menikah engkau sudah saling memperdaya, engkau harus hilangkan itu. Karena kita nggak boleh memakai orang lain, apalagi dia adalah pasangan calon suami atau istri kita, untuk kesenangan kita. Atau mungkin, ya, suami-suami yang background pranikahnya sudah buruk, ya, yang mengalami dosa pornografi begitu dalam, ya, tenggelam dalam dosa pornografi yang begitu dalam. Engkau mulai merencanakan ketika engkau menikah, lalu engkau mulai merencanakan nanti kalau aku punya istri, aku bisa melakukan seks yang gaya-gaya seks seperti begini. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Engkau tidak boleh memperdaya, ya, apalagi memperdaya pasanganmu, istrimu atau suamimu untuk melampiaskan hawa nafsumu. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Cara mempersiapkan kekudusan di dalam pernikahan. Kalau hari ini sebelum engkau nikah atau dalam proses persiapan pernikahanmu, engkau ada pikiran-pikiran seperti itu, Allah mau itu dilepaskan, Allah mau itu dihilangkan dalam pikiranmu, ya. Kita tidak boleh, ya, berpikir bahwa nanti kalau kita sudah nikah, pasangan kita akan menjadi pemuas nafsu kita. Itu tidak benar, ya, teman-teman, ya. Nah, hubungan pranikah yang alkitabiah adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang mempersiapkan diri untuk pernikahan, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, ya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada, teman-teman, ya, kata pacaran. Semuanya itu biasanya di Alkitab adanya tuh tunangan. Ya, saya memotivasi anak-anak saya yang sedang remaja juga. Saya bilang jangan pacaran dulu, ya. Nanti ketika engkau sudah mulai dewasa, sekarang milikilah 1000 teman. Nanti setelah engkau dewasa, engkau tinggal pilih satu orang di antara mereka untuk engkau tunangi, dan engkau persiapan membangun satu hubungan persiapan pernikahan. 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan kita mau menikah, kita persiapan dalam pernikahan seperti begini. Jadi tidak perlu pacaran, ya. Sekarang aja era milenial, ya, mereka pada pacaran. Ya, kalau nggak pacaran mana tahu akan cocok loh. Yang sudah pacaran 7 tahun aja belum tentu cocok, ya, teman-teman, ya. Jadi kedewasaan membuat kita mulai mengerti tanggung jawab. Kalau sekarang kita nikah, pacaran di usia dini, kita nggak ngerti arti dari kata tanggung jawab. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa,
ketika kita sudah mulai punya penghasilan, ketika kita sudah mulai bekerja, ketika kita sudah mulai dewasa rohani, kita baru mulai mengerti bagaimana arti dari kata tanggung jawab. Disitulah timing yang tepat kita bisa membangun hubungan dengan lawan jenis, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa dan dosa di dalam sebuah hubungan lawan jenis. Ya teman-teman ya. Nah, kesalahan yang berdampak langsung terhadap berkat pernikahan. Pernikahan terjadi karena perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang kelihatannya memang berbeda, malah orang pacaran lihatnya unik. Nah, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar yang harus teman-teman pertimbangkan. Jangan sampai teman-teman kalau sudah ada perbedaan ini merasa ya nggak apa-apa dah, yang penting cinta, lalu teman-teman tetap lakukan. Ini tidak boleh ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang berdampak langsung terhadap pernikahan dari segala perbedaan ini harus teman-teman lihat. Jangan sampai ini terjadi. Yang pertama adalah doa restu orang tua yang belum didapat. Nah, kalau teman-teman mengalami perbedaan dalam hal ini, maka teman-teman, saya menyarankan bahwa teman-teman harus punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena doa restu dari orang tua itu sangat penting untuk teman-teman bisa masuk kepada pemberkatan nikah kudus. Ya, saya sangat percaya dengan iman saya bahwa tidak ada pernikahan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, lalu Tuhan senang di dalamnya. Tidak mungkin ya teman-teman ya. Berkat pernikahan akan turun melalui restu orang tua kita. Kedua orang tua kita yang merestui kita dalam pernikahan, itulah yang menjadi saluran berkat. Salah satu saluran berkat Tuhan yang turun dalam pernikahan kita. Jadi doa restu ini penting ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti pernikahan terjadi karena perbedaan, walaupun tidak ada doa restu juga tidak apa-apa. Nggak bisa begitu ya teman-teman ya. Karena kesalahan yang berdampak langsung terhadap berkat pernikahan adalah doa restu dari orang tua. Teman-teman harus memiliki doa restu orang tua, harus didapatkan, baru teman-teman bisa masuk ke dalam proses pemberkatan nikah kudus ya. Dosa yang kedua adalah dosa tersembunyi yang belum diakui di hadapan Tuhan, atau di hadapan pemimpin, atau di hadapan pasangan kita. Harus akui teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak akui seperti yang tadi saya sudah jelaskan, teman-teman nggak bisa mengalami berkat pernikahan. Teman-teman nggak bisa masuk ke proses pemberkatan nikah kudus itu ya. Bagaimana supaya bisa masuk? Teman-teman harus akui dosanya di hadapan Tuhan, di hadapan pasanganmu, kalau perlu di hadapan pemimpin, engkau harus akui ya. Lalu yang ketiga adalah kesalahan masa lalu dengan seseorang yang belum dibereskan. Jadi kalau engkau pernah mengalami kesalahan, yang kau pernah menyakiti ya orang lain, yang pria mungkin pernah merenggut kegadisan dari wanita lain, engkau harus akui di hadapan pasanganmu, calon istrimu, saya pernah melakukan dosa ya. Kalau engkau masih bisa temukan orangnya, engkau harus hampiri dia, minta maaf sama dia. Kalau sama-sama orang percaya, minta ampun, minta dia mendoakan engkau supaya engkau bisa terlepas, dia juga bisa mengampunimu dengan total, engkau juga bisa merasakan pengampunan total. Ya, kalau engkau sudah tidak gadis lagi, engkau harus akui di hadapan pasanganmu ya. Jadi saya pernah melakukan hubungan seks dengan pasangan saya yang sebelumnya ya. Saya ngaku di hadapan kamu ya gitu ya, minta didoakan pasanganmu, akui ya. Sehingga kesalahan masa lalu itu sudah beres ya, sebelum nikah tuh sudah beres ya. Jadi teman-teman, pernikahan terjadi karena perbedaan. Jadi perbedaanlah yang membuat Tuhan berinisiatif untuk menikahkan kalian. Karena dalam segala perbedaan itu ketika Tuhan berkati, perbedaan itulah yang menciptakan, melahirkan sebuah visi pernikahan yang otentik milik teman-teman. Jadi ketika teman-teman menikah karena perbedaan itulah yang dipertimbangkan Tuhan menjadi satu pertimbangan yang otentik yang Tuhan berkati, sehingga teman-teman berdua suami dan istri bisa berjalan menuju ke visi pernikahan yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi itulah yang terjadi di dalam pernikahan setiap orang. Pernikahan terjadi karena perbedaan. Tuhan berkati setiap perbedaan itu menjadi satu visi pernikahan yang otentik yang teman-teman harus capai bersama-sama. Oleh sebab itu, teman-teman harus mengalami proses menuju ke pemberkatan nikah kudus. Supaya perbedaan-perbedaan itu harus teman-teman bedain ya. Wah, ini perbedaan yang memang harus saya alami, atau perbedaan yang justru harusnya memisahkan saya. Nah, caranya bagaimana?
teman-teman tahu bahwa perbedaan ini adalah perbedaan yang memang Tuhan restui, atau perbedaan yang harusnya membuat saya harus putus dengan pacar saya yang ini. Nah, bagaimana cara membedakannya? Teman-teman harus mengalami proses menuju ke pemberkatan nikah kudus. Ketika teman-teman berdua bersama-sama menuju ke proses pemberkatan nikah kudus, sama-sama berusaha berjuang menuju ke pemberkatan nikah kudus. Kalau teman-teman sehati menuju ke pemberkatan nikah kudus itu, maka teman-teman akan mengalami yang namanya berkat pernikahan. Tapi ketika menuju ke proses pemberkatan nikah kudus itu salah satu malah membuat teman-teman semakin lemah, malah membuat teman-teman semakin tidak berdaya, itu adalah sebuah perbedaan yang sangat mendasar yang harusnya teman-teman sadari, dan itu sebagai tanda bahwa harusnya teman-teman tidak menikah dengan pasangan yang seperti itu. Kiranya materi hari ini dapat memberkati kita semua, dan apa yang saudara-saudara saksikan bisa menjadi berkat. Dan untuk teman-teman yang sudah menikah juga jangan kaget ya, karena memang perbedaan yang terjadi dalam pernikahan kita itu adalah inisiatif Allah ya. Coba ingat-ingat kenapa kita menikah dahulu, ya justru karena kita berbeda. Selamat menikmati perbedaan di dalam pernikahan kita. Pernikahan kita ini seperti melodi yang tersusun ya, yang melodi yang gak sama tersusun menjadi sebuah lagu. Perbedaan di dalam pernikahan seperti itu. Perbedaan yang tersusun menjadi satu melodi yang indah yang dapat dinikmati oleh pernikahan yang lainnya. Selamat menikmati perbedaan di dalam pernikahan kita. Shalom.